A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun. Faminal wajibi khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Pasal sekarang kita membahas tentang pasal kewajiban sholat 5 waktu dan waktunya. Faminal wajibi khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Sebagian daripada kewajiban orang Islam yang termasuk salah satu dari rukun Islam yaitu sholat. Sholat itu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Faminal wajibi khamsu salawatin. Sebagian dari kewajiban orang muslim yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, di dalam sehari semalam. Jadi sehari semalam itu sholat 5 waktu. Sholat itu yang wajib itu hanya 5 waktu ya. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian adapun waktunya sholat 5 waktu yaitu adzuhru wa waqtuha idza zalati syamsu ila masyriqil liqlisyan mitlau ghairadil istiwa'i. Nah, waktu sholat zuhur yaitu ketika tergelincirnya matahari. Maksud tergelincir ini condongnya matahari idza zalati syamsu. Ya, jadi ketika matahari ini condong atau tergelincir ke arah barat dari tengah-tengah nih. Ini kalau tengah-tengah ini namanya waktu istiwa. Jadi ketika matahari ini berada di tengah-tengah, kemudian mulai ke condong ke arah barat, bergeser ke arah barat matahari ini. Nama itu masuk waktu sholat zuhur. Kan matahari kan di timur terus ke barat terus nyampe tengah-tengah. Nah, ini nanti namanya waktu istiwa. Nah, kemudian condong sedikit ke arah barat, bergeser sedikit ke arah barat matahari ini, maka nanti itu masuk ke waktunya sholat zuhur. Ila masyridil likulli syai'in mitlahu ghairadil istiwa'i. Adapun nanti batas akhir dari sholat zuhur yaitu masyridil likulli syai'in mitlahu, ketika bayangan setiap benda itu menyerupainya. Maksudnya jikalau benda tersebut 2 meter nih, maka bayangannya juga 2 meter. Jika benda tersebut 3 meter, maka bayangannya 3 meter. Nah, ini bayangan dan benda tersebut itu kan berarti kan sama. Nah, ketika samanya ini, ketika bayangan menyamai benda tersebut, maka nanti masuk atau habis sholat zuhur. Waktu sholat zuhur ini sudah habis ketika bayangan suatu benda itu menyerupainya. Ghairadil istiwa'i, selain bayangan waktu istiwa. Kalau bayangan waktu istiwa kan ngepas, jadi bayangan suatu benda itu ngepas. Jadi matahari itu tepat berada di atas benda tersebut. Itu bayangannya bayangan istiwa. Jadi ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, nah itu waktu istiwa. Nah, waktu istiwa belum, tidak condong ke timur, tidak condong ke barat, itu waktu istiwa, matahari tepat di atas kepala. Wal asru, sekarang waktu sholat asar. Wal asru waktu min ba'di waktu zuhri ila maghribi syamsi. Dan adapun sewaktu sholat asar itu ketika habisnya sholat zuhur. Jadi ketika bayangan itu menyerupai suatu benda, itu kan habis waktu sholat zuhur. Nah, disitulah masuk waktu sholat asar ila maghrib syamsi, sampai
matahari terbenam. Nah, ketika matahari terbenam maka waktu sholat asar itu sudah habis. Kemudian wal maghribu wa waktuha imma ghibi syamsi ila maghrib syafaqil ahmar. Waktu sholat maghrib yaitu mimba di maghrib syamsi, dari waktuha mimba di maghrib syamsi, yaitu waktu sholat maghrib yaitu ketika matahari terbenam tadi. Jadi waktu asar habis maka masuklah waktu sholat maghrib. Matahari terbenam sampai akhirnya ila maghrib syafaqil ahmar, sampai terbenamnya mega merah. Mega itu ya awan merah. Ketika waktu sore kan ada di langit itu merah, mega merah. Ketika mega merah ini terbenam, tidak ada, maksudnya bukan terbenam, jadi tidak ada merah-merah di langit itu, maka masuklah waktu sholat maghrib. Waktu selesai waktu sholat maghrib maka terbitlah waktu sholat isya. Wal isya'u waktuha imba di waktu maghribi ila tulil fajri shadiqi. Kemudian waktu sholat isya yaitu waktunya ketika waktu sholat maghrib selesai. Sholat maghrib selesai yaitu menghilangnya mega merah. Ketika menghilangnya mega merah masuk sholat isya. Jadi permulaan waktu sholat isya itu ketika mega merah hilang, ya kan? Sampai ila tulil fajri shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq, terbitnya fajar shadiq. Nah, sekarang wasubuh waktu mimba di waktu isya'i ila syamsi. Sekarang waktu subuh. Wasubuh waktu mimba di waktu isya'i ila syamsi. Waktu sholat subuh yaitu waktunya sesudah selesai waktu isya, itu tadi ketika terbitnya fajar shadiq. Ketika fajar shadiq itu terbit, berarti sholat isya hilang, diganti sholat subuh waktunya sampai terbitnya matahari. Ketika terbit matahari maka sholat subuh itu habis, jadi sampai terbitnya matahari. Fatajibu hadhil furudu fi awqatiha ala kulli muslimin baligin akilin tohirin. Wajib hukumnya sholat 5 waktu ini atau sholat fardu. Sholat 5 waktu ini dilaksanakan pada waktunya, jangan sampai mendahului ataupun mengakhirinya. Bagi setiap orang muslim, baligin akilin, orang muslim yang baligh, yang berakal, tohirin yang suci. Suci ini yaitu suci dari haid dan nifas. Fahrumu takdimu ala waktiha wa takhiriha anhu li ghairi udrin. Fahrumu haram hukumnya takdimuha ala waktiha, mendahulukan sholat. Jadi tidak boleh hukumnya mendahulukan sholat dari waktunya. Jadi sebelum waktunya belum masuk tapi udah sholat duluan, maka sholatnya tidak sah. Wa ta'khiriha, dan mengakhirkan sholat, nanti maksudnya qada. Jadi haram hukumnya mengakhirkan sholat dari waktunya, keluar dari waktunya, itu tidak boleh. Haram. Jadi harus tepat waktu, karena Islam mengajarkan kita untuk tepat waktu. Lighairi udrin wa ta'khiriha anhu lighairi udrin, dan juga mengakhirkannya itu tidak boleh lighairi udrin, tanpa adanya uzur.
Fa in tara'a mani'un kahaidin ba'da ma madha min waqtiha ma yasa'uha wa tuhriya linuisalisin lazimu qaduha. Fa in tara'a, maka ketika ada perkara yang baru datang, mani'un, sesuatu perkara yang mencegah itu. Fa in tara'a mani'un, maka ketika ada suatu perkara yang dapat mencegah tiba-tiba datang, seperti haid kan, orang haid itu tidak boleh melaksanakan sholat kan ya. Nah, tiba-tiba datang nih haid, ba'da ma madha min waqtiha ma yasa'uha, setelah terlewatnya waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Misalkan sholat ini 5 menit lah, sholat ini 5 menit. Nah, kemudian masuk sholat duhur nih ya. Masuk sholat duhur masuk sholat duhur misalnya jam 12 pas lah. Masuk sholat duhur jam 12 pas. Kemudian si perempuan ini head jam 12 lewat 5 menit. Dia 12 lewat 5 menit dia head. Nah, maka dia wajib untuk mengqadha sholat. Ya, mengqadha sholat karena 5 menit ini cukup untuk melaksanakan sholat. Walaupun tidak cukup untuk melaksanakan sesucinya juga gitu kan. Karena ketika dia sebelum haid itu bersucinya itu bisa sebelum masuknya waktu gitu. Jadi ketika dia haid jam 12 lebih 5 menit padahal waktu duhurnya itu jam 12 pas misalkan. Nah, maka wajib hukumnya dia mengqadha sholat karena misalkan melaksanakan sholat misalkan itu cukup 5 menit misalkan. Fa in tara'a mani'un kahaidin ba'da ma madha min waqti ma yaswa wa tuhriya linahwi salisin, dan cukup untuk melaksanakan bersuci bagi orang yang beser. Jadi kalau orang beser kan bersucinya itu harus setelah masuknya waktu ya. Jadi bersuci sebelum masuk waktu itu kan tidak boleh, tidak sah. Tapi kalau orang normal tidak beser kan sebelum masuk waktu kan sah bersucinya. Jadi kalau orang yang beser, perempuan yang beser, yang setiap hari yang kencingnya itu selalu keluar gitu, namanya beser, maka waktunya itu cukup untuk melaksanakan bersuci, misalkan wudhu kemudian cebok, wudhu, waktu yang cukup untuk melaksanakan cebok atau istinja atau wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Nah, maka nanti wajib hukumnya untuk mengqadha. Jadi kalau orang normal itu waktunya hanya cukup melaksanakan sholat aja, tidak melaksanakan bersuci. Tapi kalau orang beser itu waktu yang diwajibkan untuk mengqadha yaitu waktunya melaksanakan bersuci dan melaksanakan sholat. Oh, berarti wa tuhriya linuisalisin lazimu qaduha. Iya, berarti bagi orang, maksudnya gini, bagi orang yang beser nih itu cukup
untuk melaksanakan wudhu dan sholat gitu. Auzala al-mani'u wa qad baqiya minal waqti qadru takbirin lazimatu. Auzala al-mani'u, atau ketika hilangnya perkara yang mencegah, misalkan haid ya. Haidnya ini hilang atau sudah mampet. Wa qad baqiya minal waqti qadru takbirin. Kemudian ketika ia berhenti, ketika haidnya berhenti itu ada kadar waktu sekiranya melaksanakan takbiratul ihram, cukup untuk melakukan takbiratul ihram lazimatu, maka wajib untuk mengkodonya. Jadi, mampet nih, misalkan sholat duhur nih, atau iyalah sholat duhur, misalkan sholat duhur mampet waktu sholat duhur, nah sebentar lagi sholat asar nih, kemudian mampet nah pas mampet ini orang perempuan ini cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram, maka wajib baginya untuk mengqadha sholat duhur tersebut. Ya, jadi ya benar, haidnya mampet pada waktu sholat duhur misal, kemudian ini mau sholat asar, mampet kemudian sholat asar gitu kan, masuk sholat asar, tapi ketika mampetnya ini masih ada waktu, jadi tidak langsung mampet langsung masuk sholat asar, tapi masih ada waktu yang sekiranya cukup melaksanakan takbiratul ihram, maka wajib baginya untuk mengqadha. Wa kata ma qablaha in jumiyat maha, begitu pula sholat sebelumnya jikalau bisa untuk dijamak. Kalau ini misalkan mampetnya sholat asar nih, pas asar mau maghrib, mampetnya sholat asar mau sholat maghrib tiba-tiba mampet. Nah, mampetnya ini ada masa, ada waktu untuk melaksanakan takbiratul ihram, maka hukumnya kan wajib sholat asar ini nanti wajib diqadha. Nah, sholat asar ini wajib diqadha besertaan sholat duhur. Sholat duhurnya juga wajib diqadha walaupun mampetnya ini pada waktu sholat asar. Kenapa? Karena sholat duhur dan sholat asar ini bisa dijamak gitu. Begitu pula sholat maghrib dan sholat isya ini kan. Sholat maghrib dan isya kan bisa dijamak, ya kan? Nah, mampetnya ini pada waktu sholat isya, mau sholat subuh nih, mampet. Padahal bisa untuk melaksanakan, cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram, mampet, maka sholat isya wajib diqadha, begitu pula sholat maghribnya. Jadi karena sholat maghrib dan isya ini bisa digabung. Jadi kalau mampet sholat asar, maka sholat duhurnya juga wajib. Kalau mampetnya sholat isya, maka sholat maghribnya juga wajib, gitu kan. Beda kalau sholat maghrib mampet, maka sholat asar tidak usah diqadha sholat asarnya. Kenapa? Karena asar dan maghrib itu tidak bisa dijamak kan. Yang bisa dijamak itu maghrib dan isya, duhur dan asar gitu. Faslun yajibu wallahu a'lam bishawab.